Selamat pagi para sahabat Insani, inspirasi Sabda Allah hari ini. Hari ini Kamis 4 November 2021, kita kembali berjumpa untuk mendengarkan Sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Mari kita awali perenungan kita hari ini dengan berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami bersyukur pada hari ini kami boleh menghirup udara yang segar, dan pada pagi ini kami boleh mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar sabda-Mu yang kami dengarkan boleh menjadi sukacita, boleh menjadi kedamaian dan kekuatan untuk kami hari ini. Semua doa ini kami haturkan kepadamu Bapa dengan pengantaraan Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Insani, kita biasa mendengarkan sabda Tuhan hari ini, perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang. Pada kesempatan ini saya mengajak para sahabat Insani untuk melihat pada ayat 1 dari sabda Tuhan yang kita dengarkan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Artinya apa? Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini, mereka datang kepada Yesus dan mendengarkan Yesus itu bukan hanya satu kali, tetapi lebih dari satu kali. Karena dikatakan mereka biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bagi saya, ada ketertarikan yang dirasakan oleh para pemungut cukai dan orang-orang berdosa ketika mereka datang kepada Yesus, ketika mereka mendengarkan pengajaran Yesus. Dan bagi saya itu adalah rahmat Allah yang luar biasa ketika orang datang kepada Yesus, ketika orang mau mendengarkan pengajaran Yesus. Dan
Persis banyak orang-orang yang berdosa pada waktu itu mengalami pertobatan. Mereka bertobat. Orang yang kena penyakit kusta memperoleh kesembuhan. Seorang pelacur mengubah, seorang pelacur tidak dihukum, tetapi Yesus mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Maka para sahabat insani, pesannya apa? Ketika kita sebagai pengikut Kristus, ketika kita senantiasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Yesus melalui sabdanya, kita datang kepada Yesus dengan berdoa, saya yakin dan percaya rahmat Allah akan tercurah untuk kita. Rahmat Allah akan memampukan kita untuk berjuang dalam hidup ini seturut dengan kehendak Allah. Dan saya yakin ketertarikan kita untuk mau mendengarkan sabda Tuhan, mau berdoa kepada Tuhan, karena ada roh Allah yang membantu kita. Maka para sahabat insani, tidak ada doa yang sia-sia, tidak pernah ada perjuangan yang sia-sia, karena Allah senantiasa mengasihi, Allah senantiasa menyertai perjalanan hidup kita, karena Allah begitu besar kasih-Nya kepada kita. Semoga demikian. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Semoga kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam hidup kami senantiasa menguatkan kami. Semoga kami yang senantiasa datang kepadamu, baik di dalam doa, baik ketika kami mendengarkan sabda-Mu, kami senantiasa memperoleh kekuatan dan sukacita dalam menjalani hidup ini. Dan semoga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah doa yang kami satukan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu, turunlah berkat Allah atas para sahabat insani, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Jaya Hilarius. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.